Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pertemuan tentang perhitungan pajak. Kita masih di PPA pasal 21. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang penghitungan pemotongan PPA pasal 21 atas penghasilan pegawai yang dipindah tugaskan dalam tahun berjalan. Nah, maksud dari case ini adalah bahwa dalam dunia kerja itu memungkinkan seorang pegawai itu dipindah tugaskan dalam satu naungan perusahaan, dipindah tugaskan namun masih dalam satu perusahaan, dan pemindahannya adalah ke cabang. Kalau dalam soal nanti itu dipindahkan ke cabang Bandung dan cabang berikutnya adalah Garut. Kenapa dihitung sampai pada tiap cabang? Karena untuk PPA 21 ini dilaporkan pada cabang yang ada. Karena setiap cabang tersebut mempunyai NPWP yang berbeda, sehingga pelaporannya adalah setiap cabang ke KPP terdaftar cabang tersebut. Baik, kita mulai case-nya. Pada saat pegawai dipindah tugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian, dalam penghitungan PPA pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun. Chandra yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Dunia Kita di Jakarta. Sejak 1 Juni 2019 dipindah tugaskan ke kantor cabang di Bandung. Dan pada 1 Oktober 2019 dipindah tugaskan lagi ke kantor cabang di Garut. Gaji Chandra sebesar 9 juta rupiah. Dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah 100.000 rupiah. Selama bekerja di PT Dunia Kita, Chandra hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Hitungan PPA pasal 21-nya adalah sebagai berikut. Nah, case ini adalah Chandra bekerja pada PT Dunia Kita awal tahun, sejak Januari sampai dengan Mei itu bekerja di Dunia Kita di kantor pusat yaitu Jakarta. Kemudian 1 Juni dipindah tugaskan ke kantor cabang di Bandung, dan 1 Oktober dipindah tugaskan lagi ke kantor cabang Garut. Praktis, Chandra ini bekerja di Jakarta selama 5 bulan, di Bandung 4 bulan, dan di Garut adalah 3 bulan. Baik, kita mulai penghitungannya. Dalam penghitungan ini, pertama kita menghitung yang di Jakarta dulu, kemudian menghitung di Bandung, dan baru yang di Garut. Baik, kita mulai penghitungannya. Dari soal tersebut bisa diketahui bahwa Chandra itu adalah berstatus TK0. Gaji sebulan Chandra adalah 9 juta rupiah. Kemudian iuran dana pensiun oleh Chandra adalah 100.000 rupiah. Nah, kemudian kita mulai menghitung penghasilan yang di Jakarta. Kantor pusat Jakarta yang pertama kita hitung. Gaji selama 5 bulan, Januari sampai dengan Mei 2019.
adalah 5 dikali dengan 9 juta rupiah sama dengan 45 juta rupiah. Kita blok dulu ya, warna kuning. Oke. Gaji selama 5 bulan. Kemudian masuk dalam tahap pengurangan. Komponennya adalah biaya jabatan seperti biasa adalah 5% dikali dengan penghasilan brutonya 5% dikali penghasilan brutonya yaitu 2.250.000 rupiah, maksimal adalah 500.000 per bulan. Oke, baik. Selanjutnya, komponen pengurang kedua adalah iuran pensiun 100.000 kali 5 bulan sama dengan 500.000 rupiah. Jumlah pengurang adalah biaya jabatan ditambah dengan iuran. Nah, ini adalah jumlah pengurangnya. Biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun sama dengan 2.750.000 rupiah. Nah, penghasilan neto selama 5 bulan. Penghasilan neto 5 bulan adalah berapa? 42.250.000 rupiah dari gaji selama 5 bulan dikurangi dengan jumlah pengurang, yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun. Kita kasih warna. Penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Nah, karena mau menghitung PPh 21 itu harus disetahunkan dulu. Adalah cara perhitungannya adalah 12/5 dikali dengan penghasilan neto selama 5 bulan adalah 101.400.000 rupiah. Jadi penghasilan neto 5 bulannya adalah 42.250.000, maka penghasilan neto setahun disetahunkan adalah 12/5. 5 itu adalah 12 artinya setahun, 5 itu adalah 5 bulan dikali dengan penghasilan neto selama 5 bulan. Ketemu adalah 101.400.000 rupiah. PTKP setahun. Nah, PTKP setahun ini karena tadi adalah TK 0, maka dia hanya WP sendiri sejumlah 54 juta rupiah. Ini sudah pada hafal nih, nanti kalau tergantung PTKP-nya apa tanggungannya, maka tinggal diisi. Kalau Chandra itu umpama dalam kasus lain, umpama BP-nya punya tanggungan, umpama sudah kawin, maka ini bisa diisi kemudian. Nah, total PTKP setahunnya adalah 54 juta. Kemudian penghasilan kena pajak setahun. Nah, ini adalah penghasilan neto setahun disetahunkan, yaitu 101.400.000 dikurangi dengan PTKP setahun 54 juta sama dengan 47.400.000 rupiah. Oke, ya. Lanjutkan. PPh pasal 21 terhutang. Karena penghasilan kena pajak setahun tidak lebih dari 50 juta, maka langsung dikalikan dengan 5%. Nah, oke, sama dengan berapa? 2.370.000 rupiah. Ini adalah tarifnya. Sambil mengingat-ingat tarif pajak pasal 21 ada 15%, 25 dan 30%. Dan PPh pasal 21 setahunnya adalah 2.370.000 rupiah. Nah, kemudian PPh pasal 21 terhutang Januari sampai dengan Mei 2019. PPh pasal 21 terhutang Januari sampai dengan Mei 2019.
Rumusnya adalah karena hanya 5 bulan, maka 5/12 dikali dengan PPh pasal 21 setahun, Rp2.370.000. Nah, hasilnya adalah Rp987.500. Itu adalah PPh yang terutang di Jakarta selama 5 bulan. Nah, PPh pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari sampai dengan Mei 2019 ini adalah sama dengan yang terutang karena memang sudah dipotong di kantor pusat Jakarta. Nah, catatannya adalah ini adalah catatannya. PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari sampai dengan Mei untuk setiap bulannya adalah PPh pasal 21 yang sudah dipotong di Jakarta dibagi dengan 5 bulan. Temunya adalah Rp197.500. Itu adalah yang dipotong setiap bulan oleh kantor pusat Jakarta atas penghasilan Chandra selama 5 bulan. Yang penghasilan di Jakarta sudah selesai, kita masuk pada kantor cabang yang di Bandung. Kantor cabang yang di Bandung. Pertama, kita menghitung penghasilan yang di Bandung dulu. Penghasilan neto Bandung, kita menghitung penghasilan neto yang di Bandung. Gaji selama 4 bulan, Juni sampai dengan September 2019. 36 juta rupiah, karena tadi gajinya adalah 9 juta rupiah. Berikutnya adalah pengurangan. Pengurangannya itu seperti biasa, biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto adalah Rp1.800.000. Ini adalah 5% dikali 36 juta rupiah. Maksimal diperkenankan adalah 500.000 per bulan. Pengurangan yang kedua adalah iuran pensiun 100.000 kali 4 bulan sama dengan Rp400.000. Kemudian kita jumlahkan pengurangnya, yaitu sejumlah Rp2.200.000. Kita kasih warna yang berbeda ya. Untuk Bandung ini kita kasih warna sama biru. Nah, biru Bandung. Oke, kita lanjutkan. Penghasilan neto selama 4 bulan adalah penghasilan selama 4 bulan dikurangi dengan jumlah pengurang. Rp33.800.000. Itu berasal dari gaji selama 4 bulan 36 juta dikurangi jumlah pengurang Rp2.200.000, sehingga ketemunya adalah Rp33.800.000. Oke. Itu adalah penghasilan neto 4 bulan di Bandung. Kemudian kita menghitung penghasilan neto di Jakarta. Penghasilan neto di Jakarta. Nah, kalau kita tadi A itu penghasilan neto di Bandung, kemudian kita B penghasilan neto di Jakarta. Penghasilan neto selama 5 bulan di Jakarta. Kalau sudah ada, tadi berapa neto di Jakarta adalah Rp42.250.000. Ini adalah penghasilan yang di neto, penghasilan neto 5 bulan di Jakarta. Jumlah penghasilan neto selama 9 bulan adalah Januari sampai dengan September 2019 adalah, kita lihat, Rp33.800.000 ditambah dengan Rp42.250.000 sama dengan Rp76.050.000. Itu adalah penghasilan selama 9 bulan, yaitu di Jakarta dan di Bandung. Nah, penghasilan neto setahun atau disetahunkan.
adalah 12/9. Kita ngitungnya udah 9 bulan karena ini adalah perhitungan yang di Jakarta dan di Bandung. Dikalikan penghasilan neto selama 9 bulan. 12/9 dikali penghasilan neto selama 9 bulan. Sama dengan 101.400.000 rupiah. Nah, PTKP setahun seperti di atas tadi, bahwa Chandra itu adalah cuma WP sendiri. Nah, berapa? 54 juta rupiah. Oke. Ini kalau ada tambahan. Kemudian jumlah PTKP setahunnya adalah 54 juta rupiah. Kita kasih warna biru. Nah, kemudian penghasilan kena pajak setahun. Kena pajak setahun. Penghasilan neto setahun atau disetahunkan selama 9 bulan dikurangi dengan PTKP setahun sama dengan 47.400.000 rupiah. Penghasilan PPh pasal 21 terhutangnya adalah 5% dikali dengan penghasilan kena pajak setahun sama dengan 2.370.000 rupiah. Ini kalau biasa, kalau penghasilan lebih dari 50 juta nanti bisa diperhitungkan. Nah, PPh pasal 21 setahunnya adalah berapa? 2.370.000 rupiah. Kemudian PPh pasal 21 terhutang Januari sampai dengan September 2019. Kita menghitungnya adalah 9 bulan karena di Jakarta sudah 5 bulan ditambah di Bandung 4 bulan. Adalah 9/12 dikali dengan PPh pasal 21 setahun sama dengan 1.777.500 rupiah. Itu adalah penghasilan selama 9 PPh pasal 21 terhutang selama 9 bulan. Kemudian PPh pasal 21 yang sudah dipotong di Jakarta. Berapa? Nah, kita kembali ke atas lagi. Tadi adalah berapa? Angkanya 987.500 rupiah. Kita lihat 987. Nah, ini angka ini. Angka yang 987 ini sudah dipotong di Jakarta. Kembali lagi. PPh pasal 21 terhutang di Bandung 4/12 karena dia hanya 4 bulan. 4 itu menunjukkan bulan, 4 bulan, 12 itu menunjukkan setahun, dikali dengan berapa? 2.370.000 rupiah, yaitu PPh pasal 21 setahun sama dengan berapa? 790.000 rupiah. Ini adalah PPh pasal 21 terhutang di Bandung. Nah, kemudian PPh pasal 21 yang dipotong di Bandung, otomatis kalau terhutang maka dipotong di Bandung, yaitu berapa? 790.000 rupiah. Catatannya adalah PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Juni sampai dengan September untuk setiap bulannya adalah 197.500. Angka itu adalah PPh yang terhutang di Bandung dibagi dengan 4 bulan. 197.500. Ini sama persis dengan yang ada di Jakarta. Oke. Kemudian kita sudah menghitung Chandra itu sudah kita hitung yang di Jakarta dan di Bandung. Kemudian kita masuk pada perhitungan yang di Garut.
yang di Garut. Nah, kantor cabang Garut. Penghasilan neto di Garut. Nah, gaji 3 bulan, yaitu Oktober sampai dengan Desember 2019. 27 juta, itu adalah 9 juta dikali 3. Penghasilan brutonya itu, nah, 27 juta di Bandung, di Garut ya, 27 juta rupiah. Nah, kemudian pengurang. Kita masuk pada pengurangan. Pengurangannya biasa, biaya jabatan adalah 5% kali dengan penghasilan bruto sama dengan 1.350.000 rupiah. Ini adalah 5% dikali dengan 27 juta. Kita kasih warna yang di Garut, kita kasih warna apa ya? Kita kasih warna abu-abu. Abu. Itu adalah penghasilan yang di Garut. Kemudian ini adalah biaya jabatan itu maksimal adalah 500.000 per bulan. Kemudian komponen pengurangan kedua adalah iuran dana pensiun. 100.000 dikali dengan 3 bulan sama dengan 300.000. Kita jumlahkan, jumlah pengurangnya adalah berapa? 1.650.000 rupiah. Oke, baik. Penghasilan neto di Garut selama 3 bulan adalah 27 juta dikurangi dengan 1.650.000, yaitu 25.350.000 rupiah. Jadi penghasilan neto di Garut selama 3 bulan adalah penghasilan neto penghasilan bruto 27 juta dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Kemudian penghasilan neto Jakarta selama 5 bulan. Nah, kita kembali lagi nih. Penghasilan neto di Jakarta selama 5 bulan adalah 42.250.000 rupiah. Kita kembali lagi ke Jakarta. Kemudian penghasilan neto Bandung selama 4 bulan berapa? Kita lihat tadi di Bandung berapa tadi? 33.800.000 rupiah. Kita lihat benar tidak? 33 juta benar. 34 nih angkanya adalah 33.800.000 rupiah. Untuk Jakarta 42.250.000 rupiah. Kita kembali lagi. Kita kasih warna apa dulu. Kemudian total penghasilan setahun. Nah, total penghasilan setahun ini totalan antara lain di Jakarta, Bandung, dan Garut adalah 101.400.000 rupiah. Ini adalah penjumlahan dari penghasilan neto di Jakarta, Bandung, dan Garut. Oke, baik. Kemudian kita akan menghitung PTKP setahun. Seperti biasa, PTKP setahun ini adalah WP sendiri 54 juta rupiah. Kita kasih kolomnya. Kemudian berapa PTKP setahun jumlahnya adalah 54 juta rupiah. Oke. Penghasilan kena pajak setahun. Nah, penghasilan kena pajak setahunnya adalah 101.400.000 dikurangi 54 juta rupiah sama dengan 47.400.000 rupiah. PPh pasal 21 terhutangnya adalah 5% dikali dengan penghasilan kena pajak setahun sama dengan 2.370.000 rupiah. Oke. Nah,
PPh pasal 21 terutang selama setahun adalah Rp2.370.000. Nah, kita masuk pada PPh pasal 21 yang sudah dipotong di Jakarta dan Bandung. Nah, kita totalkan tadi yang Jakarta dan Bandung adalah Rp1.777.500. Oke. Kita lihat dulu yang sudah dipotong di Jakarta dan Bandung. Kita lihat angkanya nih. 9 bulan tadi kan. Ini angkanya adalah angka pemotongan selama 9 bulan. Yaitu di Jakarta selama 5 bulan dan di Bandung selama 4 bulan. Kita kembali lagi. Kemudian PPh pasal 21 terutang di Garut. Oke. Kita lebarkan dulu. Kali dengan PPh pasal 21 terutang di Garut 3/12. Kita kecil sebentar biar kelihatan. 3/12 dikali dengan Rp2.370.000, yaitu 3 ini adalah 3 bulan selama di Garut, 12-nya adalah setahun, dan 2.370.000 itu adalah PPh terutang selama setahun. Sama dengan Rp592.500. Oke. PPh pasal 21 yang dipotong di Garut. Nah, otomatis yang terutang ya. Dipotong di Garut itu yang terutang di Garut itu otomatis dipotong di Garut. Nah, sekarang catatannya, kita lihat catatannya. Catatan, PPh pasal 21 yang telah dipotong pada bulan September sampai dengan Desember untuk setiap bulannya adalah, kita lihat, Rp197.500. Angka tersebut adalah angka PPh pasal 21 terutang di Garut dibagi dengan 3 bulan. Sehingga antara Jakarta, Bandung, dan Garut walaupun berbeda tempat akan tetapi masih satu naungan perusahaan, maka perhitungannya adalah sama. Karena Chandra pada tahun 2019 hanya menerima gaji saja. Nah, dari sekian perhitungan kita, maka di Jakarta menerbitkan PPh pasal 21A1 yaitu bukti potong A1, Bandung juga menerbitkan A1 juga, dan Garut juga menerbitkan A1 juga. Sehingga nanti dalam pelaporan SPT tahunan tahun 2019, Chandra akan mendapatkan A1 3 lembar dalam satu perusahaan. Namun berbeda NPWP karena yang Bandung dan Garut adalah merupakan cabang dari Jakarta. Baik. Dari sekian yang telah kita hitung yaitu Jakarta, Bandung, dan Garut, itu pemotongan setiap bulannya sama yaitu Rp197.500. Baik, demikian perhitungan pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang dipindah tugaskan dalam tahun berjalan. Nah, catatannya adalah karyawan ini tidak keluar dari perusahaan, hanya dipindah tugaskan saja,
dalam satu wadah perusahaan, akan tetapi berbeda cabang. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.